Oke guys, dari cuplikan sebelumnya, bayangin nih, banyak banget fresh graduate di Jawa Timur yang lagi bingung abis lulus sekolah atau kuliah ya. Mereka dari SMA, SMK, sampai sarjana pengen kerja yang layak. Tapi kenapa kok susah ya? Ini bukan cuma cerita pribadi, namun ini adalah fenomena besar yang lagi ramai dibahas di demografi sosial. Menurut teori migrasi dari Everett Lee tahun 1966, orang pindah karena ada dorongan dari tempat asalnya, seperti pengangguran atau masalah ekonomi, dan juga ada tarikan dari tempat tujuan mereka seperti gaji yang lebih gede. Nah, di Jawa Timur, angkatan kerja muda umur 15 sampai 29 tahun itu ada sekitar 24,76 juta orang di tahun 2025. Ini adalah potensi besar loh, bagian dari bonus demografi Indonesia. Tapi sayangnya banyak yang nggak terserap kerja di sini. Dari web BPS Jawa Timur, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur sekitar 3,88% pada Agustus 2025. Angka ini turun sedikit dari sebelumnya, tapi buat anak muda dan lulusan baru, angkanya lebih tinggi, terutama lulusan SMK sama sarjana. Ada hampir 960.000 orang penganggur, kebanyakan fresh graduate yang baru masuk pasar kerja. Akhirnya, banyak yang milih migrasi ke luar negeri sebagai cara bertahan hidup. Jawa Timur ini penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar nasional, sekitar 26% lebih pada tahun 2024 aja. Udah ada 79.000 orang dan 2025 prediksi lebih banyak lagi sekitar 70.000. Tujuannya kebanyakan Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan yang bekerja di sektor informal kayak pembantu rumah tangga atau buruh pabrik. Terus ada juga pengaruh sosmed dari tagar kabur aja dulu yang lagi viral di X. Banyak yang share cerita hidup lebih enak di sana, fasilitas bagus, meski resikonya ada. Ini bikin migrasi kelihatan kayak jalan pintas dari masalah di rumah. Intinya, populasi muda yang seharusnya jadi kekuatan buat Indonesia, malah banyak yang kabur karena nggak ada peluang hidup di sini. Sekarang kita bedah bersama. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Yang pertama, pengangguran tinggi jadi dorongan utama. Meski TPT turun, buat fresh graduate di Jawa Timur masih berat, terutama bagi lulusan SMK yang banyak. Karena vokasi nggak selalu cocok sama kebutuhan industri. Sarjana juga naik penganggurannya. Ini bikin tekanan sosial gede, apalagi keluarga kelas menengah ke bawah, stigma nganggur itu berat banget. Bonus demografi yang seharusnya bikin Indonesia maju, malah jadi beban kalau nggak ada kerjaan yang cukup. Yang kedua, mismatch skill. Banyak lulusan yang mempunyai ijazah bagus, tetapi skill nggak pas sama yang dibutuhkan pasar kerja di Jawa Timur, seperti pertanian atau manufaktur. Hanya sekitar 53% yang bekerja sesuai bidang. Fresh graduate yang kurang berpengalaman, padahal ekonomi sekarang butuh skill digital atau vokasi yang spesifik. Akibatnya, frustasi dan migrasi kelihatan lebih gampang daripada nunggu adaptasi di negara sendiri. Yang ketiga, motivasi gaji. Hal ini tarikannya kuat banget. Di luar negeri, meski kerja informal, gajinya bisa 10 hingga 11 juta di Hong Kong, 14 hingga 29 juta di Taiwan, dan 23 sampai 30 juta di Korea. Bandingin sama UMR di Jatim, yang cuma 2 sampai 4 juta. Fresh graduate jarang langsung dapat 10 juta. Meski ada risiko eksploitasi, remittasi buat keluarga bikin ini worth it buat banyak orang. Yang terakhir, tagar kabur aja dulu di sosmed memperkuat semua ini. Narasi hidup lebih baik di sana bikin migrasi menjadi norma. Ekspresi ketidakpercayaan sama sistem di Indonesia. Tetapi, dalam jangka panjang, ini bisa bikin brain drain sehingga talenta muda hilang. Intinya, migrasi ini pilihan rasional karena struktur ekonomi kita masih gagal dalam menyediakan peluang yang kompetitif. Jangan cuma keluh aja, ada nih solusi yang bisa dicoba. Dalam jangka pendek, kita bisa tingkatin pelatihan vokasi, kerjasama kampus dengan industri, biar ada magang wajib buat fresh graduate. Hal ini bisa nutup gap skill langsung
Terus, kampanye di sosmed buat lawan stigma pengangguran. Share cerita sukses kerja lokal biar nggak semua orang pengen kabur. Untuk solusi jangka menengah, pemerintah bisa investasi besar di sektor hijau sama digital di Jawa Timur dengan target untuk menurunkan TPT muda di bawah 3%. Yang kedua, perkuat BPPMI buat migrasi yang aman, lindungi pekerja dari eksploitasi, plus program reintegrasi buat yang pulang biar pengalaman mereka berguna di sini. Untuk jangka panjangnya, perlu dilakukan reformasi pendidikan, yaitu sesuaiin kurikulum dengan kebutuhan pasar. Ikutin rekomendasi dari World Bank, manfaatin remitansi, dorong migran pulang, investasi duitnya buat usaha lokal, bukan cuma buat konsumsi. Hindari brain-drain permanen dengan intensif pulang atau kerja remote. Pokoknya, butuh kolaborasi semua pihak, dari pemerintah, universitas, dan juga masyarakat. Pantau data BPS bareng-bareng, biar kebijakan pas sasaran. Jadi, kesimpulannya, migrasi fresh graduate di Jawa Timur ini adalah cara bertahan dari pengangguran, mismatch skill, gap gaji, serta pengaruh sosmed tagar kabur aja dulu. Tapi, kalau dikelola dengan baik, bonus demografi kita bisa maksimal. Migrasi jadi pilihan yang bebas, bukan karena terpaksa. Buat teman-teman mahasiswa sosiologi, yuk riset lebih dalam, biar kebijakan lebih tepat. Generasi muda berhak mendapat masa depan yang cerah di dalam negeri.